Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan membawa korban pujian dan syukur hanya bagi Dia. Mari siapkan hati kita untuk datang menyembah-Nya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna atas kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri.
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, Kau selalu ada bagi kami, menyertai, menuntun, melindungi, menyatakan kebaikan, kemurahan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Penyertaan-Mu limpah, perkenanan-Mu ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Seumur hidup kami kan memuja-Mu Tuhan, menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kinaralama takaralaya shandere aralamu. Betapa ajaibnya karya-Mu atas hidup kami. Nemakaralama layaralamu, shemaralama takaralamu. Sungguh dimuliakan nama Tuhan selamanya. Terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu hebat atas kami Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu nyata atas kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh otoritas kuat kuasa dalam hidup hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan kembali dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini muncul dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 ini. Tidak hanya berbicara mengenai perkara-perkara, problem-problem, remeh-temeh, yang kecil-kecil tidak. Tetapi kita melihat konteksnya di ayat yang pertama itu berbicara mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ada ada perumpamaan bendahara yang tidak jujur, sehingga itu menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Lah, kemudian muncul Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara kecil di sini maksudnya adalah perkara-perkara kecil ini apa? Tentang mamon,
tentang keuangan, tentang uang. Bapak Ibu Saudara, ini seringkali menjadi batu sandungan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kekristenan. Firman Tuhan beberapa kali dalam Injil Matius, Lukas menyampaikan kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Ini sebenarnya mengingatkan setiap kita, menjagai setiap kita tentang bagaimana kita harus setia terhadap keuangan kita. Berhati-hati dalam mengelola keuangan kita, sehingga keuangan kita menjadi sehat. Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak setia dalam perkara-perkara besar. Maka ketika itu Tuhan tidak punya alasan untuk memberkati kita dengan besar kalau kita nggak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Bapak Ibu Saudara, ini nasihat yang penting dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya beberapa tahun yang lalu sangat, ya puji Tuhan, diberkati Tuhan dengan memiliki kecukupan lah ya, cukup banyak, dan saya mulai dengan uang-uang itu saya tidak mengelola dengan baik lah, begitu ya. Terus akhirnya saya ada problem, dan kemudian dari problem itu saya boleh mengerti bahwa firman Tuhan ini muncul. Setia dalam perkara kecil, setia dalam pengelolaan mamon, setia dalam pengelolaan keuangan setiap kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak setia dalam itu, firman Tuhan katakan di atasnya, di ayat selanjutnya, justru menjadi batu sandungan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, di dalam berpelayanan. Maka harus hati-hati. Dari situ saya belajar dengan yang remeh-temeh, yang tadinya mungkin uang kecil, yang tadinya saya tidak begitu menghargai. Sekarang saya begitu ngerti uang kecil harus dihargai dengan sedemikian rupa, sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu baik banget loh sama hidup kita, lebih-lebih baik banget loh sama kehidupan kita. Tidak hanya soal uang besar, tapi uang kecil ini juga kebaikan Tuhan luar biasa melimpah dalam kehidupan kita. Ayo bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, supaya tidak jatuh, supaya tidak punya batu sandungan yang besar di dalam keuangan kita. Belajarnya bagaimana? Setia dalam perkara-perkara kecil. Cukupkan apa yang ada padamu. Firman Tuhan katakan, yang membuat kita kaya bukan karena jerih payah kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semua dilimpahkan karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kenapa firman Tuhan ngomong begitu? Karena sedetik pun Tuhan bisa ambil itu semua. Nah ini harus setia dalam perkara-perkara kecil. Mulai dari sekarang setia dalam perkara-perkara kecil. Pengelolaan keuangan setia dengan baik, sehingga kita dipercaya Tuhan untuk memiliki perkara-perkara yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini punya problem keuangan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita, ayo sama-sama belajar untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Bereskan itu semua. Dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang remeh-temeh ini mungkin kita anggap, itu biasa, itu kecil. Dari situ Tuhan lihat kita. Sehingga ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan punya alasan untuk memberkati kita dengan luar biasa. Karena kita setia pada perkara-perkara kecil, kita juga setia pasti dalam perkara-perkara yang besar. Kalau hari ini engkau pengen diberkati Tuhan, ayo setia
pada perkara-perkara yang kecil ini. Lihat, Tuhan nanti akan memberkati kita dengan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Engkau telah mengingatkan bagi setiap kami untuk kami boleh mengelola keuangan kami dengan baik, setia dalam perkara-perkara kecil. Kami ingin percaya anugerah-Mu begitu besar sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu secara khusus berdoa buat anak-anak-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Apa yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin.